Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di RB Reptile Channel. Nah, lama banget gue gak naikin konten, maaf ya teman-teman. Gue sebenarnya lagi mikirin konten apa yang bagus dan berguna buat kita semua, terutama lagi-lagi di seputar herpetofauna fauna atau satwa liar. Nah, kali ini gue mau coba ngebahas tentang mitos, karena banyak banget yang bertanya tentang mitos atau cerita ya, kita juga nggak tahu tentang apakah benar Ophiopagus hana atau king cobra itu takut dengan genus dari Dendrelaphis, atau kita lebih mengenalnya dengan ular tali picis, teman-teman. Nah, sebelum saya bahas tentang cerita ini, kita sedikit dulu mengenal kedua ular ini ya. Yang pertama kita tahu king cobra atau Ophiopagus hana itu merupakan ular berbisa terpanjang di dunia yang sangat mematikan. Jenis bisa yang dia miliki juga combo, bahkan rata-rata korban dari gigitan king cobra itu jarang ada yang selamat, baik secara sengaja ataupun mereka yang memang terjadi kecelakaan ketika memelihara ular tersebut. Nah, kasus kematian akibat gigitan king cobra pun tidak sedikit, teman-teman. Yang saya catat waktu dulu aktif di penanganan gigitan ular berbisa itu tahun 2017 dan 2018, lebih dari 150 korban meninggal dunia. Nah, rata-rata memang korbannya adalah para pemelihara yang melakukan free handle si ular king cobra ini. Atau free handle itu nama yang gampangnya adalah memegang ular berbisa ini tanpa alat bantu ya. Nah, kemudian king cobra tersebar juga cukup luas di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. Kalau untuk negara lain dia juga tersebar di India dan Thailand. Nah, Malaysia jelas karena nempel dengan Kalimantan. Nah, king cobra sendiri juga menjadi ular yang memang keren banget untuk dipelihara. Cuman memang resikonya sangat tinggi, teman-teman, karena ketika terjadi human error, gigitan king cobra jarang banget dry bite atau gigitan kering ya, sehingga kebanyakan korban harus tutup usia. Nah, itu pembahasan sedikit tentang king cobra ya. Dan teman-teman pasti tahu king cobra merupakan ular kanibal, pemakan ular lain yang lebih kecil ya. Bukan makanan utamanya, tapi makanan yang paling dia suka. Sedangkan dia juga pernah ada kasus memakan tikus, biawak, dan lain-lain ya, teman-teman. Jadi nggak cuman ular saja, tapi makanan yang paling dia suka adalah ular lainnya, teman-teman. Nah, kita sekarang menuju ke keluarga dari genus Dendrelaphis ya, teman-teman. Baik Dendrelaphis apapun itu yang ada di Indonesia ya, tapi kita lebih merujuk ke Dendrelaphis pictus karena pemelihara yang menjadikan cerita ataupun kisah bahwa king cobra takut dengan ular tali picis itu rata-rata di Jawa, teman-teman. Nah, Dendrelaphis pictus ini memiliki ukuran yang beraneka ragam. Namun rata-rata Dendrelaphis pictus itu hanya mencapai ukuran 1 meter kurang lebih, teman-teman. Kecuali beberapa spesies seperti Dendrelaphis formosus ataupun Dendrelaphis yang besar lagi tuh, Codolenatus Sumatera ya. Itu memang ukurannya berbeda. Nah, tapi kita di sini lebih fokus ke Dendrelaphis pictus atau tali picis atau si lidah api atau lidah merah ya, teman-teman. Nah, seluruh genus dari Dendrelaphis yang masuk dalam famili Colubridae merupakan ular yang tidak berbisa, teman-teman. Ular yang tidak berbisa. Mereka sama sekali tidak memiliki taring bisa. Jadi gigi ataupun taring yang mereka miliki masuk kategori Aglipa ya, rahang tanpa taring bisa. Nah, makanan utama mereka itu adalah cicak, kadal, katak atau kodok, sampai mungkin burung-burung kecil ya, yang sekiranya mampu mereka telan atau mereka mangsa. Nah, banyak banget dan kerap kali sangat mudah banget dijumpai Dendrelaphis pictus ketika rumah Anda masih agak rimbun dengan pepohonan. Coba aja malam-malam kalian iseng sentering di atas pohon. Dendrelaphis pictus masih sangat mudah dijumpai karena ular ini juga termasuk ular yang tidak terlalu takut dengan populasi manusia.
Bahkan kasus temuan dia atau masuk ke dalam pemukiman itu juga kerap kali terjadi. Jadi konflik manusia dengan ular tali picis ini sering banget terjadi, baik laporan yang masuk ke saya ataupun di media sosial Facebook, teman-teman. Nah, apakah benar? Ini pertanyaannya ya. Apakah benar king cobra takut dengan Dendrelaphis pictus atau ular tali picis? Nah, awal-awal saya belajar ular, awal-awal saya mencoba mempelajari king cobra ataupun ular-ular lain lah ya. Memang tali picis ini sangat dipercaya bahwa ular ini mampu membunuh seekor raja ular atau king cobra. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita tidak tahu. Kita akan bahas di sini. Nah, ada beberapa YouTuber ya. Di sini ada juga Collaborate World dari Yoga Cilacap ya. Di subscribe channelnya saya taruh di deskripsi. Ada juga Kumis Sakti, Kumis Sakti, bukan Kumis Sakti. Pokoknya adalah beberapa, teman-teman bisa searching lah ya. King cobra versus tali picis. Nah, rata-rata mereka sudah melakukan praktek. Meskipun prakteknya tidak secara observasi yang total ya. Misalkan ada 10 king cobra, ada 10 tali picis. Yang dikasih makan satu persatu, kita buktikan apakah king cobra itu akan mati atau tidak. Dulu beranggapan ada dua. Yang pertama, si tali picis ini memiliki bisa yang mampu membunuh king cobra ketika dia menggigit tubuh king cobra. Itu dipatahkan, jelas, karena ternyata Dendrelaphis tidak memiliki bisa atau tidak memiliki racun. Dan gigi yang dimiliki taring biasa seperti piton pada umumnya. Nah, ada juga yang berpikir bahwa si tali picis ini mengeluarkan baunya. Nah, teman-teman yang pernah mencoba menangkap tali picis di alam, pasti teman-teman tahu bagaimana aroma tali picis ketika defensif ataupun mempertahankan diri mereka. Dia akan mengeluarkan bau yang sangat tajam dari kloakanya, itu seperti pipis ya teman-teman. Nah, pembuktiannya seperti apa? Dari berbagai channel teman-teman YouTuber lainnya udah saya tonton. Ya ada yang ditaruh gek, ada yang dilihatin di kontainer. Itu praktek yang terus dilakukan, yang telah dilakukan lah ya. Nah, ternyata tali picis sama sekali tidak berpengaruh kepada king cobra atau Ophiopagus hana. Dan saya coba browsing juga di beberapa jurnal di luar negeri maupun di Indonesia, tidak ada bukti valid penelitian yang membuktikan bahwa tali picis mampu membunuh seekor king cobra, baik digigit ataupun dengan cara si king cobra menelan ular tersebut. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa king cobra takut dengan tali picis ini hanya mitos, karena beberapa teman saya yang memelihara king cobra pun memberikan king cobra itu pakan dengan ular tali picis. Ya, jadi sama sekali tidak berpengaruh. Mungkin itu hanya takdir si king cobra saja ketika ada pernah tragedi matinya king cobra ketika diberi makan tali picis. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan itu hanya mitos ya, king cobra takut dengan tali picis. Ya, karena tidak ada penelitian valid yang tercatat secara ilmiah maupun secara praktek di teman-teman yang sudah melakukan praktek memberi makan king cobra dengan seekor ular tali picis atau dari genus Dendrelaphis. Nah, sampai sini teman-teman udah paham belum bahwa ini hanya sebuah mitos yang seharusnya tidak kita percaya total, karena pembuktiannya lagi-lagi saya sebutkan tidak pernah ada. Ya, harusnya kalau ini menjadi bukti yang valid, jurnal baik luar ataupun dalam negeri pasti sudah tertulis rapih dan tervaliditas. Oke, sampai sini dulu edukasi malam ini. Thank you banget yang udah terus pantau RB Reptile Channel. Lagi-lagi saya butuh jempol Anda untuk bahan bakar channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptile Channel. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.